Makan tidak, minum tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih bangun sahur jangan lupa puasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar Almas Voice, selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah hangat dan seru seputar bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan mengobrol mengenai kisah anak soleh di bulan puasa. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita kali ini. Halo Mem Firda, assalamualaikum. Bisa diperkenalkan dulu Mem Firda? Ya, halo sahabat Almas Voice, perkenalkan nama saya Mem Firda. Ya, di sini di Almas Laha saya mengajar di kelas 1. Baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh ibadah puasa. Ya, semoga puasa Ramadan tahun ini lancar ya dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi ya Mem ya, kita tepuk-tepuk dulu biar lebih semangat ya. Kata anak-anak ini ice breaking. Ice breaking, iya. Aduh, hari ini kita ada ice breakingnya dari Mem Firda nih. Ya. Bagaimana nih Mem? Tepuknya adalah tepuk puasa Mem. Tepuk puasa. Iya, puasa. Nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Oke. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih bangun sahur jangan lupa puasa. Wah, keren sekali, ini bisa dibuat dicontoh anak-anak di rumah ini Mem, biar puasanya lebih semangat. Meskipun kita sedang puasa nih Mem, sebelum lebih lanjut Mem ya, mengenai membahas kisah anak soleh bulan puasa ini, kira-kira apa sih Mem arti dari puasa itu Mem? Jadi kalau puasa, pengertian dari puasa sendiri itu bisa menahan ya, menahan. Apalagi untuk kalau puasa untuk anak-anak itu bisa artinya belajar apa? Belajar sabar ya, belajar jujur, belajar taat kepada Allah dan menahan lapar, menahan minum ya gitu. Jadi puasa ini bisa diartikan secara menyeluruh, tidak hanya menahan makan dan minum saja Mem. Jadi menahan semuanya dari hal-hal yang kurang baik. Berarti puasa itu bukan soal makan dan minum saja ya Mem ya. Puasa itu bisa menahan amarah ya. Puasa itu menahan sikap-sikap yang kurang baik. Jadi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang boleh dong diceritakan mengenai kisah anak soleh di bulan puasa ini Mem. Ya, baik. Memang akan sedikit bercerita tentang anak soleh pada saat bulan Ramadan itu Mem itu menjumpai anak yang bernama Ahmad. Wah, nah Mas Ahmad ini masih kecil Mem, usianya itu bisa dikatakan masih belia ya, masih kecil, masih anak-anak. Tapi Mas Ahmad ini sudah belajar puasa, berpuasa, berpuasa penuh 30 hari. Masya Allah, luar biasa. Dan itu puasa maghrib Mem, puasa maghrib dari sahur sampai buka. Alhamdulillah ya. Iya. Ayo kira-kira siapa nih kelas atas yang masih puasanya setengah hari Mem? Mungkin masih banyak ini anak-anak yang masih puasa setengah hari.
dari sini kan kita bisa mencontoh, meniru ya, meniru Mas Ahmad dan lain-lain mungkin yang di luar sana juga banyak sekali anak-anak yang sudah berlatih puasa, yang belum ya ditingkatkan lagi. Mungkin puasa ini juga tidak langsung 1 hari penuh, Mem. Jadi bisa juga kita belajar, anak-anak ini bisa belajar setengah hari dulu. Namanya puasa itu kalau masih pemula ya, Mem, itu tidak langsung full 1 hari, itu tidak masalah. Yang penting niatnya dan habis itu prakteknya belajar untuk menahan hawa nafsu, menahan perilaku, menahan emosi, menahan makan dan minum itu dari mulai misalkan dari sahur sampai setengah hari dulu tidak masalah. Setelah itu kalau kuat nanti bisa dilanjutkan. Hari berikutnya bisa mulai dari sahur sampai berbuka pada saat maghrib itu. Jadi tidak perlu puasa itu tidak perlu ngoyo, maksudnya kalau masih pemula belajar dulu tidak masalah. Yang penting ada niat dari dalam diri kita sendiri, ada usaha juga untuk menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mem. Kira-kira nih, Mem, ya, kan Ahmad ini masih belia. Iya. Kira-kira Ahmad ini pernah nggak sih merasa lapar atau lelah saat menjalankan puasa 1 harian full? Oh iya, pada saat itu Ahmad pernah beberapa kali merasa sangat lapar, Mem. Merasa sangat lapar, merasa sangat haus. Namanya anak-anak ya, Mem, berkegiatan, bersekolah juga ya. Nah itu merasa lapar, perutnya keroncongan, berbunyi seperti itu dan haus. Itu tapi sama Mas Ahmad ini justru dibuat untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti membaca Al-Quran, tadarus gitu, Harus. dan membantu orang tuanya, mamanya untuk menyiapkan menu-menu buka puasa seperti itu untuk menunggu azan maghrib ini. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, sepositif mungkin. Masya Allah. Gitu. Kira-kira nih, Mem, ya, kan kisah ini patut sekali dicontoh untuk Mas Ahmad. Kira-kira ada nggak teman-temannya yang menolak atau mengece mungkin? Aku makan, kamu nggak makan, kayak gitu. Gimana, Man? Sebenarnya ada beberapa, karena itu adalah anak yang beda keyakinan, Mem, beda keyakinan. Mas Ahmad ini punya teman yang berbeda keyakinan. Dia belum tahu, kan masih muda ya, masih belia sekali, jadi belum tahu, tidak tahu puasa dalam Islam itu seperti seperti itu. Jadi pernah diejek, pernah seperti, tapi Mas Ahmad ini tetap positif, tetap punya pendirian gitu, Mem, bahwa dia yakin atas kepercayaannya ini, jadi tetap dilakukan dengan baik dan tidak memikirkan atau menghiraukan hal-hal yang kurang baik tersebut. Oke, sebelumnya mohon maaf ya para sahabat Almas Voice, karena mungkin ada sedikit bising karena di sini hujan ya, Mem. Hujan sangat. Mohon dimaklumi karena kita tag-nya ada di Aula Al-Maslahah. Kemudian nih, Mem, dari kisah Mas Ahmad ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Banyak sekali ya, sahabat Almas Voice. Pelajaran yang kita ambil yaitu tentang kesabarannya, Mem. Meskipun Mas Ahmad ini diejek teman-temannya tadi yang berbeda dengan keyakinannya, Mas Ahmad tetap taat kepada
ya peraturan peraturan berpuasa. atau apa namanya, iya tentang itu. Terus sabar ya, mulai dari sahur sampai berbuka puasa, meskipun haus, meskipun lapar, Mas Ahmad ini tetap bersabar dan menahan emosinya. Ya meskipun diajak tadi ya tetap menahan emosinya, menahan sikapnya yang apa temannya yang kurang baik tersebut dengan hati yang lapang gitu. Masya Allah, kisah ini Iya. sangat menginspirasi Iya. sekali ya, Mem. Terima kasih banyak, Mem Firda, untuk cerita pelajaran yang berharga pada kali ini. Mungkin ada pesan untuk sahabat Almas Voice. Silakan. Ya, bagi sahabat Almas Voice, kita tidak boleh itu ya, kita tidak boleh menyerah. Yang penting adalah kita berusaha dan berniat baik. Seperti halnya puasa, kita belajar untuk apa? Belajar untuk sabar dan menahan segala perilaku yang kurang baik, ya, begitu. Jadi dan puasa itu tidak perlu tidak harus dari awal, dari sahur satu harian penuh gitu, maksudnya ya. Meskipun belajar setengah hari itu tidak karena memang masih kecil ya. Yang penting mau berusaha, niat. Nah itu yang penting ya, berusaha dan niat, maka semuanya insya Allah akan berjalan dengan lancar, tertib ya. Sudah, Mem. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi anak soleh dan solihah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin. Saya Mem Isrofi sebagai host pamit undur diri dan Mem Firda sebagai narasumber. Sampai jumpa di episode seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.